Ketika sebuah kerajaan dikuasai oleh dengan namanya kepercayaan, otomatis rakyatnya akan mengikuti. Dari situlah awal mulai SDM manusia sebagai manusia Nusantara mulai melemah. Dan waktu itu secara budaya ngaben, pembakaran mayat itu ada maksudnya zaman. Makanya zaman era Majapahit sebelumnya jarang ditemukan makam, karena pembakaran lewat tabu itu ada maksudnya. Kenapa leluhur kita itu membakar mayat dengan cara dibakar? Itu ada maksudnya. Mungkin di literasi buku atau Google nggak ada menerangkan hal itu. Karena gini, ini saya ambil secara ilmiah. Ketika daging, tulang, apapun yang berbentuk abu itu mengandung unsur netral, tidak ada unsur negatif maupun positif, ya kan? Nah, raga ini kan tempatnya wadah hasil olah pikiran, rasa dan karsa. Kalau pikirannya positif, dia akan menyimpan segala energi yang terkandung di dalam tulang, sumsum, darah, kulit, daging, ya kan, rambut, itu akan tersimpan ke dalam raga atau tubuh itu. Jadi secara non fisiknya atau metafisiknya dia membawa karma, yang namanya disebut karma, ya kan. Di tubuh pun akan tertinggal yang namanya unsur negatif. Makanya akhirnya apa? Ada budaya ketika meninggal tubuhnya ditanam di perut bumi, dikubur. Nah, itu sebenarnya dari lambat akhirnya menumpuk kehidupan orang yang sudah tidak ada, yang tertanam di bumi. Makanya ada istilah, kamu hadir ke bumi ini, ke tanah ini dalam keadaan suci. Jangan kamu kotori dengan tubuhmu. Bumi ini suci. Kita lahir dalam keadaan suci. Namun saat kembali, kenapa mengotori bumi dengan segala pikiran, rasa, karsa, bahkan tingkah laku kita? Ya kan? Zaman dahulu, kenapa orang meninggal dibakar dengan ngaben? Untuk menghilangkan jejak positif ataupun negatif di dalam tubuh manusia itu selama dia hidup, ya kan? Biarkan jiwanya atau metafisiknya, tapi tubuh jangan sampai mengotori bumi. Itu pun masih ada yang dilarungkan ke samudra, karena samudra itu mengandung unsur magnesium, unsur garam yang sifatnya menetralisir, bener-bener suci. Dari abu pun masih dilarung di samudra, biar tidak mengotori bumi ini. Leluhur itu sangat jeli dalam kehidupan, dalam melaksanakan, menjalani kehidupan ini, agar apa yang menjadi kehidupan itu bukan sebuah karma, tetapi dharma, ya kan? Nah, dari tubuh yang mengotori bumi ini, dari sekian banyak menyelimuti bumi, sekarang jangan lihat kuburan ini. Ketika air hujan mengalir ke tanah, ya kan, ke tumbuhan, siapa yang makan? Nah, dari kandungan tanaman yang kita konsumsi tiap hari, air yang kita makan, itu ada kandungan yang mengalir dari generasi ke generasi. Ini sangat berpengaruh pada kualitas gen yang ada di dalam diri kita. Maka untuk mengembalikan kesadaran ini
sangatlah sulit. Rata-rata orang yang terbangkitkan itu dari leluhur yang dulu punya laku yang tinggi, biasanya orang laku yang tinggi itu orang punya derajat ataupun orang biasa yang dia punya laku yang tinggi, bertapa, samadhi, ya kan. Akhirnya genetika itu masih melekat. Bukan soal meneruskan karma, tapi melanjutkan dharma. Ya namanya kita terbangkitkan oleh suatu keadaan yang membuat secara massal ini kan banyak terbangkitkan ini Pak. Tiba-tiba suka hal yang lapor, ya kan. Tiba-tiba suka hal yang berbau spiritual, ada dorongan untuk itu karena ada kecocokan genetika, ada kesamaan, akhirnya tertumbuhkan kembali untuk menggali lagi, untuk mengenal kembali sesuatu yang sudah sekian lama hilang oleh zaman karena dari berbagai banyak faktor kehidupan. Jadi bukan soal karma itu berangkat dari diri kita sendiri. Ketika kita dititisi leluhur, kita sedang melanjutkan dharma. Nah, dari situ kita menghadapi dengan segala gejolak kehidupan, baik materi, baik secara lahir maupun batin, maupun keluarga ataupun kerjaan, apapun aspek kehidupan yang menyelimuti kehidupan kita sehari-hari. Itu hanya sebagai penggembengan, hanya untuk menguji mentalitas kita. Seberapa kuatkah ketika kita di dalam kondisi keadaan yang terbentuk hingga pada titik yang nol, akhirnya kembali ke nol lagi, kosong. Ketika kita memahami kekosongan itu, kita kembali mengawali penciptaan pertama Tuhan hadir yang namanya jati diri. Lah, jati diri yang kita cari bukan diri pribadi. Karena Tuhan yang tercipta pertama dari kekosongan itu adalah jati diri, diri yang sejati. Kalau di dalam pewayangan itu namanya Dewa Ruci. Ya akhirnya kembali ke situ. Ketika kita dalam dibentur keadaan, mental kita terbentur, akhirnya pada titik nol, kosong. Akhirnya dia berserah akan semuanya, diarahkan ke situ. Ketika mau jalan ke sana mentok, jalan ke sini mentok, akhirnya kepasrahan, keberanian mentalnya akan terbangunkan, ya kan? Lah dari situlah mulai dia akan menggali siapakah diriku yang sebenarnya. Akhirnya menggali, menelusuri di mana dia berangkat, asal usul, ya kan? Ternyata semua berangkat dari sebuah kekosongan. Makanya di dalam ilmu Jawa itu yang namanya ilmu suwung, hong wilaheng. Di dalam kesuwungan, hong itu kan artinya suwung, wilaheng menyatukan 5 anasir semesta. Ketika di dalam kesuwungan itu kita memahami ada atau terdapat 5 anasir di dalam diri kita. Ketika kita memahami 5 anasir di dalam diri kita, di dalam kesuwungan itu kan harus perlu dari kesuwungan menciptakan yang namanya tirta yang sifatnya kebeningan, kesucian. Songan itu tadi. Lah, disitulah yang namanya akhirnya tercipta yang namanya karsa sejati, keinginan yang sejati, bukan keinginan yang liar, bukan sesuatu yang menuhankan keinginan, tetapi menemukan dirinya sebagai Tuhan yang sesungguhnya, atau Ingsun Hono Aku, Tuhan yang pertama lahir dari kekosongan, bukan Tuhan atas lahir dari generasi ke generasi. Karena yang terjadi fenomena sekarang ini menuhankan sesuatu dari Tuhan, dari generasi Tuhan.
Mereka tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan itu adalah menuhankan. Ya, keinginan itu tadi. Iya, itu kan Tuhan juga. Karena orang salah mengartikan bahwa Tuhan itu yang maha kuasa. Iya, maha kuasa yang pertama, Tuhan yang lahir pertama dari sebuah kekosongan, dan itu harus kita mencapai itu. Bukan Tuhan yang lahir dari Tuhan. Karena setiap di dalam diri manusia ada Tuhan, ya kan? Karena di dalam diri kita ada berapa lapis? Pertama adalah zat, ya kan? Setelah zat terbentuk zat karena ada sang, ya. Dari terbentuknya sel ini ada yang namanya senyawa, energi elektromagnetika. Senyawa kan energi elektromagnetika. Makanya kita pegang strom bisa getar. Makanya orang kalau sekarang pakai alat ini pembangkit listrik itu apa? Kayak apa namanya? Itu di strom gitu kan. Nah, itu untuk mengaktifkan kinerja, membangkitkan kayak starter lah, kayak motor gitu. Kinerja 4 unsur alam biar gerak lagi, biar aktif lagi, ya kan? Senyawa atau energi namanya, itu disebut energi. Energi itu ion lah kan, dari senyawa ion energi. Nah, energi ini ada yang namanya jiwa, pancaran cahaya. Nah, dari jiwa ini adalah kumpulan dari atom, ya kan? Di dalam inti atom ada 3 wujud yang namanya positif, netral, negatif, proton, neutron, elektron. Gitu. Itu 7 kan, 7 lapis ya nih, sampai proton ini, ya kan? Setelah itu, sebelum terciptanya 3 unsur proton, neutron, elektron, positif, netral, negatif, hanya ada 2, positif dan negatif. Ini lapis ke-9, lapis ke-8 gitu. Nah, ini kita kembali yang namanya Tuhan ini, bukan Tuhan yang di bawah ini. Semuanya adalah manifestasi dari Tuhan. Makanya manungso manunggaling marang kuwasa. Manusia punya kuasa, bahkan bisa menghancurkan bumi ini, ya kan? Ulah siapa? Manusia kan, bukan tumbuhan, bukan hewan. Nah, ini yang ke-9 ini, Tuhan yang pertama tercipta dari sebuah kekosongan. Nah, ini ya jati diri kita sebenarnya, jati diri yang sejati. Maka kita harus menemukan suwung. Nah, ini kosong, 0. Makanya kan dari urutan 9, 8, 7, lapis 9, lapis 8, lapis 7, lapis 6, lapis 5, lapis 4, lapis apa? 5, lapis 6, lapis 7, lapis 9, lapis 8, lapis 7, lapis 6, lapis 5, lapis 4, lapis 3, lapis 2, lapis 1, kembali ke 0, kosong. Maka kita harus memahami ketiadaan.